Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lestari. Kita mau lanjutkan pelajaran kita matematika. Hari ini kita akan lanjutkan tentang aritmatika sosial. Ya, kita masih belajar tentang aritmatika sosial ya. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang pajak. Ya, adik-adik tahu nggak ya? Apa artinya pajak? Iya, pajak itu ada dua jenis di sini ya. Ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai. Pajak ini dipakai untuk apa sih? Nah, ini digunakan oleh negara untuk banyak kebutuhan. Nah, contohnya untuk membangun jalan raya atau membangun fasilitas umum. Nah, jadi jalan raya yang kita jalan setiap hari itu hasil dari pajak. Contohnya jalan raya, apalagi ada rumah sakit atau puskesmas. Lalu ada pasar. Dan banyak lagi fasilitas umum yang lain. Nah, pajak ini ada dua, pajak penghasilan. Apa ya Kak Lestari pajak penghasilan itu? Iya, pajak penghasilan ini dipotong dari gaji. Waduh, ada potongan ya. Dari gaji pegawai tetap. Nah, contohnya orang tua yang sudah jadi guru tetap, maka mereka akan diminta pajak. Oke, lalu contoh lainnya, pegawai tetap di satu perusahaan. Mereka juga gajinya akan dipotong pajak. Itu disebut dengan pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, jadi kalau adik-adik sudah semakin dewasa, ada barang-barang atau jasa yang menggunakan pajak. Misalnya, kamu mau membeli televisi. Ya. Televisi, terus harganya harga besar ya. Mobil. Ini ada nilai pajaknya. Mungkin di kampung belum ada, tapi di kota kalau kita makan di satu restoran gitu sudah ada pajaknya. Nah, ini pajaknya ini disebut dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, ini pajak dihitung dalam persen ya. Jadi bolak-balik kita belajar tentang persen. Nah, selanjutnya bunga. Bunga, apakah adik-adik tahu tentang bunga? Iya, ini bukan bunga di taman ya, tapi bunga bank. Nah, bunga ini kalau kita menabung di bank, yang tadinya kita tabung itu nanti bisa berbunga, artinya bertambah banyak. Bertambah nilainya. Ya. Oke. Nah, di sini ada dua jenis bunga. Bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal ada persenannya. Kita langsung hitung saja keberapa lamanya menabung. Ya. Lalu kalau majemuk, bunganya ikut berbunga. Wah, banyak dong ya. Bunga juga berbunga kembali. Nah, kira-kira mana yang menghasilkan lebih banyak? Bunga tunggal atau majemuk? Iya, bunga majemuk ya. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang pajak dan bunga. Kita lihat contohnya. Contoh pertama. Pak Gilang ingin membeli kulkas. Harganya Rp2.400.000. Dikenai PPN, pajak pertambahan nilai 10%. Berapa yang harus dibayarkan oleh Bapak Gilang untuk membeli kulkas? Nah, kita lihat pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai yang tadinya 2.400.000
Rp10.000, maka orang itu Pak Gilang harus membayar lebih ya. Jadi pajaknya 10%. Oke, 10% dari harga. Nah, adik-adik ingat, dari ini bisa kita ganti menjadi kali. Ya, 10/100 kali. Harganya berapa ya? 2.400.000. Oke. Untuk perkalian seperti ini. Ya, dibagi 100, ini juga bagi 100. Iya, maka dihasilkan 2.400, nolnya satu lagi. Maka pajak PPN-nya berapa? Iya, pajak PPN menjadi 240.000. Nah, pertanyaannya, berapa yang harus dibayarkan? Ya, tadinya harga kulkasnya itu 2.400.000. Maka yang harus dibayarkan? Iya. Jadi, dari harga awal 2.400.000 ya. Dia harus tambah nilai. Jadi harus nambah 240.000. Berapa tuh? Kita jumlahkan 2.400.000 tambah 240.000. Maka Pak Gilang harus membayar 2.640.000 rupiah ya. Ya, kita tulis kesimpulannya. Maka Pak Gilang harus membayar 2.640.000 rupiah setelah dikenai pajak PPN. Gitu ya adik-adik. Jadi ada pertambahan nilainya. Oke, contoh selanjutnya. Bu Afifah akan menabung di bank. Bunganya 15% setahun. Oke. Ya, terus uangnya 1.200.000 rupiah. Dia menabung selama 10 bulan. Oke, adik-adik, ini yang diketahui ya. Jadi bunganya 15% setahun, uangnya ada 1.200.000 rupiah. Nah, kira-kira kalau menabung tambah bunga, duitnya bertambah nggak? Bertambah ya. Oke, jadi kita bisa hitung begini. Bunga uang itu pasti persen bunganya dikali uangnya dikali waktunya. Ya, oke, kita lihat. Persen bunganya berapa? 15% atau 15/100 kali uangnya 1.200.000. Waktunya 10 bulan, tapi kan coba perhatikan. Di sini bunganya per tahun. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Sementara waktunya hanya 10 bulan. Berarti 10 bulan per 12 bulan ya. Jadi dia tidak sampai 1 tahun. Ayo kita hitung kalau begitu. Ini dibagi 100. Oke, bisa ya. Ini dibagi 12. Bulannya bisa kita coret 12. Iya, jadi 1. Oke, di sini jadi 1.000. Sekarang 15 kali 1.000. Dan kali 10 lagi di sini. Jadi 150.000. Wah, bayangkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bunga uang yang diterima Bu Afifah setelah 10 bulan berapa? Iya,
Rp150.000. Yang tadinya hanya Rp1.200.000 bertambah Rp150.000. Nah, yang kita hitung ini masih tergolong bunga tunggal. Ya, jadi kita belum bahas bunga majemuk. Nah, itu dia. Untuk bunga bank atau bunga uang, kita bisa hitung dengan persen bunga kali uangnya kali berapa lama waktunya. Jangan lupa perhatikan bunganya, persenannya dalam setahun atau sebulan. Oke? Nah, sekian adik-adik pelajaran kita hari ini tentang pajak dan juga bunga. Kak Lestari akan memberikan soal latihan ya, supaya adik-adik makin jago. Itu saja pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye!